Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20. Sebelum saya membaca dan kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami sungguh bersyukur dalam seluruh hidup kami. Kami yakin Tuhan menyertai, memberkati kami. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bangunkan dari istirahat kami dan kami akan beraktivitas. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan semua firman Tuhan menjadi kehidupan kami dan termasuk kemuliaan bagi Tuhan. Ampun dosa kami, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya baca firman Tuhan hari ini, yaitu dari Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20. Judulnya, berpegang teguh pada pengharapan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, dalam seluruh kehidupan kita, mau tidak mau, kehidupan ini memang harus dijalani. Susah, derita, sedih, bahagia, dan lain sebagainya tidak akan habis. Karena apa? Karena kita masih tinggal di dunia. Dan untuk menghadapi itu tentu harus ada kekuatan. Kekuatan apa yang harus kita punya? Karena uang bisa cepat habis, kesehatan kadang bisa turun naik, bisa sehat, bisa juga tidak, ya mungkin kita berobat, atau banyak hal apa saja yang kita miliki, semuanya itu bersifat sementara. Tapi alangkah baiknya kita jangan hidup bersungut-sungut, apalagi asal-asalan. Karena Tuhan menciptakan kita pasti ada maksudnya, bukan diadakan begitu saja. Tapi yang terpenting adalah kita harus ada pengharapan. Seperti judul nas kita, berpegang teguh kepada pengharapan. Firman Tuhan kita saat ini, ya, dilatar belakangi keadaan umat pada saat itu. Mereka diharapkan untuk menjadi jemaat yang dewasa. Mengingat mereka pada pasal 5, ya kita lihat dulu kenapa, ada apa dengan jemaat di umat
jemaat orang Ibrani ini ya, yaitu pada pasal 5 saya baca ya, ayat 13 dan 14. Ini yang latar belakanginya, ada apa dengan mereka ini? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu yang latar belakangi. Jemaat pada saat itu diharapkan mereka harus hidup dengan asas-asas atau ajaran Kristen yang harus dipenuhi dengan kedewasaan ya, atau dipahami jemaat supaya mereka bertumbuh menjadi umat yang dewasa, terutama iman yang dewasa. Jangan seperti anak kecil ya, harus dibeli susu. Tapi mereka pada ayat 14 pasal 5 tadi, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang punya panca indera, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ini yang penting. Nah, di sini diharapkan seperti janji kepada Abraham ya. Kita melihat bagaimana Abraham dia setia pada panggilannya, dia sabar, dia tekun. Kita tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana dia sulitnya untuk mempunyai anak. Dari Ishak yang satu itu punya anak kembar, langsung bertambah banyak sampai keturunannya kepada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi perenungan kita, bahwa segala sesuatu tidak yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya, setia, bahkan yang utama ditekan kepada dasar berpengharapan. Teguh lagi dikatakan ya, jangan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu ya. Tapi yang ini adalah pengharapan kekal, pengharapan abadi. Kenapa saya katakan demikian? Jelas dalam ayatnya pasal 6 ini, ayat yang ke-13 ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, jelas di situ ya. Ayat 13. Ada janji. Ada hal yang Tuhan janjikan untuk Abraham. Dan Abraham setia. Dia berpengharapan. Dia menunggu itu dengan menunggu yang bertanggung jawab ya. Ketaatan, kesetiaan. Dan ini penting sebagai umat Kristen ya. Karena apa? Karena kita ketahui juga bahwa pengharapan ini adalah juga pokok ajaran Kristen yang penting ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ya, ayat 3, iman, pengharapan, iman dan kasih. Pengharapan ya, berarti didasari hidup kita tidak lepas dari pengharapan. Nah, pengharapan, apa arti kata pengharapan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, harap-harap ya, yaitu hendaklah kita sabar, menunggu, jangan gelisah ya. Itu yang dimaksudkan pengharapan. Jadi harap atau pengharapan ini merupakan salah satu dari 3 ajas kebajikan yang saya katakan tadi ya, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Jadi 3 asas kebajikan dalam tradisi Kristen ya. Pengharapan, iman, dan kasih. Dan nas ini diutamakan adalah pengharapan itu tadi. Jadi jemaat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini ya, kita
harus tetap teguh berpengharapan. Kuatkan iman kita. Jangan menjadi iman yang anak-anak itu tadi dalam ayat 13 ya. Masih memerlukan susu. Ya. Tidak bisa memahami tentang kebenaran karena dia anak kecil. Jangan ya. Tapi makanan keras ya. Untuk orang dewasa itu ungkapan ya, kiasan supaya kita semakin ditantang untuk menjadi umat Kristen. Karena apa? Yesus Kristus ya adalah perintis, pionir ya bagi kita dalam rangka pengharapannya, perjalanan hidupnya sebagai manusia adanya ya. Bahkan dia mati untuk menebus dosa kita. Kita selamat karena karya pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Ini ya pengharapan yang kekal dan abadi, tak terbantahkan, tidak lekang oleh waktu, tapi selama-lamanya. Dia imam besar, dia imam agung, bahkan korban sekali untuk selama-lamanya, untuk keselamatan kita sebagai umat manusia. Jadi jemaat Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini ya, bahwa mari kita menjaga kehidupan kita dengan baik ya. Kita sungguh memahami bahwa hidup kita sungguh berpengharapan. Tuhan tidak menyia-nyiakan janjinya. Dia setia. Dia sudah berjanji. Dia sudah paling tingginya, Sang Pencipta. Dan melalui Putra Tunggal Yesus Kristus, kita sungguh luar biasa ada dalam karya keselamatan itu. Walaupun saat ini ya kita tahu untuk sekarang wabah COVID-19 ini selalu ada bersama dengan kita. Apa pengharapan kita? Pengharapan kita apa? Tuhan jaga saya, jaga kami, supaya kami tidak kena wabah COVID-19. Dan kalaupun ya ada yang terkena, berdoa, berpengharapan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kan COVID ini sudah ada hal yang dibuat untuk bisa terhindar. Disiplin, ya, jaga diri, jaga jarak. Kalau bersentuhan kita sudah paham sekarang ya, sudah jarang kita bersentuhan, kita sudah tahu untuk bersentuhan itu sudah tidak mungkin lagi. Untuk sekarang adalah jaga jarak. Ya karena apa? Kita sudah era new normal, ya. Perjalanan kehidupan kita, kegiatan kesiaran kita, ya sudah lumayan pergerakannya. Kebersentuhan kita sudah paham semua, tidak. Tapi untuk menghindari kerumunan itu jemaat Tuhan yang tidak mudah. Ya, bagaimana kita berhikmat supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Dan kita yakin Tuhan menolong, Tuhan menjaga kita. Sehingga mari tetap berpegang teguh berpengharapan. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut. Ya, karena semuanya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Ini tetap menjadi syukur dan suka kita bersama. Seperti dalam ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Ya. Ingat itu, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Ya biarlah kita tetap teguh berpengharapan dan ingat pengharapan abadi kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen, kita selamat kekal di dalam Tuhan. Demikian, ini menjadi pemahaman iman kita. Jaga diri kita, jaga jarak kita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.